Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Neni. Pada malam hari ini, terima kasih sekali ya Bu, Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama di kuliah praktisi pada malam hari ini. Baik, sebelum saya mulai gitu ya Bu Neni, saya sedikit memperkenalkan gitu ya. Sebenarnya siapa sih dosen praktisi malam ini gitu ya. Beliau adalah PhD candidate ya, atas nama Ibu Neni Afwani, dan beliau ini sekarang posisinya adalah sebentar Bu, saya ini baca dulu CV-nya. Sebentar. Ini kepanjangan ya, Bu. Iya, Maklum, sebentar. kalau udah sepuh gitu, Bu. Iya, Sudah berumur. sudah senior sekali gitu ya Bu ya. Jadi Enggak. posisi terakhir sekarang Ibu di ini ya Bu ya, di PT Mayer Nafaka Propertindo ini ya Bu ya. Sebetulnya tiga-tiganya masih, Bu. Jadi yang satu itu Oke. karena saya Ini di Borneo serap. Group ya Bu ya. Ya, yang Navako itu saya serap dua perusahaan terakhir itu sebenarnya saya serap dengan teman-teman. Jadi Oh, oke. atas izin perusahaan tempat saya bekerja, saya Oke. bisa serap. Siap. Gitu. Wah, terbaik ini ya. Beliau Coba. adalah kepala Departemen Human Resource Development and General Admin gitu ya Bu ya, untuk seluruh grup divisi HRD, General Affair and External Relation and Legal di eh, Borneo ya Bu ya, Borneo Group gitu ya. Wah, terbaik ini ya Bu ya. Oke, pada Enggak, pada Bu, sih ini banyak yang jauh lebih baik. enggak. Pada malam hari ini Ibu Neni akan menjelaskan gitu ya Bu ya, topik-topik terkait dengan employee relation, ethic and right gitu ya. Jadi untuk perkuliahan malam hari ini Bu Neni nanti mungkin begitu Ibu sudah memaparkan materi terkait dengan topik, nanti langsung langsung continue Q&A dari teman-teman gitu ya Bu ya. Siap, siap. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung saja bisa dimulai, Bu. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa atas kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi saya sempat menyapa Bu Desi, menyapa teman-teman. Saya bilang kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol tentang apa yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, saya cuma lebih lama saja menjalankannya. Jadi saya agak tahu tentang prakteknya. Jadi kita ngobrol santai. Nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan di tengah pembicaraan pun nggak ada masalah, Bu. Belum tentu Oke. saya jawab ya, Siap, teman-teman. siap. Jadi kita diskusi. Jadi mungkin Oh, saya malah yang akan banyak belajar nih dari teman-teman. Oke, saya mulai. Saya izin share screen ya, Bu. ya, silahkan, Bu Neni. Sorry. Oke, sudah. Belum kelihatan ya? Masih belum, Bu. Sebentar ya, saya coba cek. Kenapa nggak bisa ya, Bu ya? Aduh, ada masalah apa? Eh, Kenapa nggak bisa? Mas Bunga atau dari lab manajemen, mungkin Bu Neni bisa dijadikan host ya, Mas ya? Sudah, Ibu. Ya, tapi Oh, kok sudah ya? bisa? Harusnya saya bisa, tapi saya nggak bisa masuk terus ya. Sebentar, saya coba lagi. Atau mungkin bisa dikirim ke WA saya, Bu ya, nanti dibantu Boleh ya, Bu ya, nah, boleh. dibantu Kalau teman-teman berkali-kali kan untuk nggak bisa. ya, dibantu teman-teman untuk share PPT-nya. Oke, saya kirim ya. Ya. Iya, ini nggak mau dia sebentar. Saya WA lagi.
Sudah Ibu? Mohon maaf ya Bu, jadi ini atau karena saya pakai ini ya latar belakang ya, harusnya mungkin saya nggak boleh pakai ini. Biasanya dia suka nggak mau. Oke. Mas, saya udah kirim PPT-nya Bu Neni ya. Minta tolong di share screen ya. Siap, Ibu. Siap. Iya, nggak bisa-bisa ini. Ya nggak apa-apa Bu, nanti dari tim kami. Banyak ya Bu ya yang ambil SDM, MSDM. Iya Bu, ini kelas wajib soalnya. Oh, pantesan. Jadi banyak Ya, banget. jadi kelas reguler, kemudian kelas yang internasional kelas, sama kalau nggak salah ada kelasnya Prof. Nurmi juga yang di kelas S2 juga kalau nggak salah Bu. Oh iya iya. Harusnya masuk juga. Iya makanya banyak. Mm-mm. Alhamdulillah. Senang. Mm. Jadi kan dapat ilmu banyak kita. Gitu ya Bu Neni. Saya kalau sambil gini tuh sambil ngobrol, sambil diskusi kan senang ya. Jadi bisa dapat juga dari teman. Ya, kita juga banyak insight dari Ibu, dari praktisi. Ya, sama-sama ya Bu. Teorinya mungkin ya sudah banyak kelamaan ya Bu ya. Udah karatan kalau saya Bu ya. Jadi teorinya mungkin malah jagoan dari teman-teman nih mahasiswa mungkin jauh lebih jagoan. Tapi bisa kita sama-sama diskusi deh. Belum bisa ya? Nggak Bu tahu nih. Desi, ini Ya, Bu Desi tadi ngirim ke mana nih, Bu? Ke ini Mas Mas siapa Brilian. sih? Saya Mas Brilian, Bu. Brilian, tolong saya di WA dong. Saya ngirimnya ke Mas Dunga tuh. Oh, gitu, Bu. Mas Dunga soalnya belum ngirim ke saya, Bu. Bentar, Oh, Bu. oke, saya di chat deh. Saya kirim ke Mas Brilian deh. Gitu, Bu. Siap. Sebentar ya Bu Neni. Silakan. Maaf. Oh, ini sudah bisa, Bu Neni. Bisa ya? Iya, Bentar. sudah bisa. Coba. Kayaknya bukan deh. Yang mana ya? Kenapa jadi ke sini? Sebentar, saya coba buka dokumennya di. Iya, berarti saya harus nggak boleh deh. Nah, ini masuk ya? Ini kenapa ya ada Em, agak ngaco? ini view-nya ini Ibu pakai apa ya Bu ya ini ya? Harusnya kan bisa slideshow ya Bu ya. Iya, makanya sebentar. Brilian, tolong WA saya dong Mas. Mau Ini edisi saya ternyata Nggak punya nomor. G. 081 coba. Oh, nih. 081 2526. Ini udah bisa. Udah bisa ya? Oh iya ya, oke. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ibu izin mohon maaf. Assalamualaikum. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Prof Nur. Monggo dilanjut. Prof, izin Prof, saya Mohon izin. memulai diskusi Monggo saya. Ibu. Tidak mengajar ya Bu, saya hanya mengajak teman-teman berdiskusi. Monggo. Bismillah. Kita mulai. Pertama mungkin saya sedikit remind saja tentang peran dari human resources development, human resources. Yang pertama zaman awal sekali itu adalah tentang personalia. Waktu itu kita kenal dengan personalia, di mana roles-nya itu sangat, atau perannya itu sangat sederhana, hanya sekedar hire people atau merekrut, kemudian bayar gaji. Sudah selesai, itu saja yang sangat sederhana. Kemudian berkembang menjadi masuk ke eranya human resources, di mana perannya juga menjadi lebih besar.
ada perubahan dan perluasan dari peran itu sendiri. Ya, ini misalnya yang pertama rekrutnya sama-sama merekrut, tetapi kali ini adalah rekrut the right people. Jadi orang yang benar, merekrut karyawan yang tepat lah, yang pas untuk posisinya. Kemudian ada proses untuk mengembangkan kemampuan dari karyawan itu sendiri, sehingga adalah yang kita kenal people development, di mana ada HR itu selalu punya program pendidikan, pengembangan ya untuk karyawan maupun untuk organisasi gitu. Nah, itu mulai berubah ke sana. Kemudian ada rancangan pada peran pekerjaan dan peran di organisasi itu sendiri. Mungkin kita kenal dengan standar operasi prosedur, kalau di perusahaan itu sudah mulai ke arah sana. Kemudian yang namanya dulu ada pembayaran gaji. Nah, di era HR ini menjadi kompensasi. Jadi total ada paket dari kompensasi. Mungkin buat teman-teman yang saat ini belum bekerja, nanti kalau sudah memasuki dunia kerja, jangan lupa saat melihat penawaran yang disampaikan oleh perusahaan. Ini saya kasih ininya ya, karena saya orang perusahaan. Jadi coba ditelaah baik-baik, apa sih paket yang didapat. Jadi jangan cuma dilihat gajinya, karena kadang-kadang nih gajinya besar, kelihatannya gajinya besar, tapi coba dilihat lagi. Mungkin di tempat lain, kalau pertimbangan kalian ya, misalnya kadang-kadang kan kita lihat nih, di sini pekerjaannya menyenangkan, tapi kok kelihatannya cocok sama pendidikan saya, tapi gajinya kecil. Sementara di tempat lain kelihatannya dikasih gaji besar, tapi coba dilihat lagi, gaji besar itu belum tentu seperti itu gitu loh. Karena mungkin di tempat yang membuat kita bisa berkembang, karena pekerjaannya menyenangkan kita, lalu cocok dengan segalanya, tapi gajinya kecil, tapi dia mungkin punya paket kompensasi yang menarik gitu. Jadi coba dilihat baik-baik, dan jangan salah, kadang-kadang ya Indonesia ini kan kita tahu ya, dari nggak usah luar negeri lah, kita lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Kalau kita dapat pekerjaannya di Papua, nilai yang kalian dapat di Papua dengan nilai, taruhlah dikasih terima 5 juta misalnya di Papua, kemudian ternyata di mana ya, di kota mana di Sumatera gitu cuma terimanya 3 juta, jangan salah, mungkin yang 3 juta ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena di sana ada harganya tinggi lah, biaya hidupnya tinggi, semuanya tinggi, karena biaya logistiknya tinggi sekali. Jadi Papua itu termasuk daerah yang paling mahal lah ya. Nah, biasanya kalau di Papua itu harusnya ada yang namanya tunjangan remote, tunjangan kemahalan atau tunjangan keterpencilan gitu. Nah, itu biasanya kalau negara pemerintah biasanya nggak suka ya kata keterpencilan, karena sekarang nggak terpencil, tapi kemahalan, tunjangan kemahalan. Jadi itu harus dilihat. Nah, jadi di sini ada total kompensasi. Jadi kompensasi tidak hanya itu saja, ada benefit lain, misalnya kesehatan, kemudian transportasi, kenyamanan lah sebenarnya, lebih kepada kesejahteraan. Jadi HR era ini tuh sudah mulai berkembang ke sana, sudah mulai menjalankan itu. Lalu kemudian bahwa ada peran HR yang paling penting sekali adalah bahwa HR ini adalah jembatan antara si karyawan dengan employer atau pemberi kerja atau perusahaan. Jadi HR ini kakinya separuh-separuh. Jadi kalau teman-teman ini nanti kemudian bekerja di bidang atau menjadi seorang HR, ingat baik-baik tolong bahwa HR itu adalah wakil dari manajemen, wakil dari perusahaan saat dia berbicara pada karyawan. Jadi kakinya ada dua, kakinya sebagai karyawan dan kakinya sebagai perwakilan dari manajemen. Itu fungsinya HR. Makanya biasanya HR itu akan dia tuh sangat hati-hati, kemudian dia kalau di kami di beberapa perusahaan itu HR itu biasanya fakta integritasnya tuh lebih keras isinya. Kenapa? Karena dia pegang semuanya, dia tahu lebih banyak dibandingkan dengan karyawan lain, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, dasar penentuan kebijakan, bagaimana strateginya, itu
HR tuh biasanya lebih tahu dibandingkan teman lain, dan mereka harus menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Jadi biasanya fakta integritasnya itu akan lebih apa ya, lebih kuat lah, lebih banyak itemsnya dibandingkan dengan yang lain. Bukan membedakan, bukan diskriminatif, tapi memang begitulah kondisinya seorang HR. Suatu kebanggaan sebetulnya ya. Jadi jangan dianggap beban, karena HR itu justru sangat menarik di situ. Karena dia harus mewakili, di saat dia berbicara dengan manajemen, dia adalah seorang karyawan, dia mewakili teman-temannya yang sesama karyawan, tetapi saat dia berbicara dengan siapa karyawan, dia adalah wakil manajemen yang harus menyampaikan kebijakan-kebijakan manajemen, kemudian juga harus menerapkan peraturan perusahaan. Jadi saat yang lain, mungkin kalau karyawan tuh ada bandel-bandelnya dikit ya, kadang-kadang ya, misalnya curi-curi waktu, jam kerja, makan sarapannya diperpanjang misalnya, ya sama lah mungkin dengan mahasiswa ya, kita manusia gitu ya, sama-sama. Nah kalau HR itu dia harus lebih hati-hati, karena bukan tidak melakukan, tapi nggak boleh kelihatan. Itu aja. Jadi nggak boleh kelihatan karena dia adalah pemegang regulasi gitu, penjaga regulasi, bukan pemegang, dia adalah penjaga regulasi. Jadi itu ya sedikit aja tentang HR. Era sekarang itu lebih kepada ini berkembang lagi menjadi talent management. Meskipun saya kalau saya bicara dengan banyak teman-teman, belum semua menerapkan ini. Karena ini sebenarnya lebih kuat lagi, lebih luas lagi cakupannya, dan dia lebih kepada ada proses di sini, pengembangan sampai dari awal, dari perencanaan, pengembangan, kemudian proses suksesinya terhadap talent ini sendiri, para orang-orang yang dianggap memiliki bakat. Nah, ini ada proses untuk bagaimana mempertahankan mereka, dan ini lebih terintegrasi lah sifatnya. Lebih bagus ini, lebih luas lah. Biasanya sekarang anak-anak perusahaan-perusahaan startup itu biasanya akan pakai untuk dia jalankan udah mulai dengan talent management. Lalu kita lihat ini, kalau ini sih saya pikir saya cuma ambil dari kamus ya, apa sih sebenarnya employer dan employee itu gitu. Nah, employer itu ya orang atau pemberi kerja itu adalah orang yang memberdayakan sesuatu, bisa benda atau seseorang, kemudian atau ini menurut kamusnya Merriam-Webster ya, saya ambil, atau perusahaan atau seseorang yang memberikan pekerjaan kemudian membayar gaji atau upahnya pada satu atau dua, lebih dari satu orang gitu. Kemudian sementara employee sendiri itu adalah orang yang bekerja di bawah pengawasan atau di bawah pengarahan dari orang lain, dalam hal ini employer, untuk mendapatkan uang. Jadi ada ini ya, sudah jelas lah saya pikir. Roles-nya kita juga tahu. Jadi ada roles employer yang saya paling suka ambil itu adalah bahwa employers itu harus melakukan semaksimal mungkin dengan cara yang tentunya yang memungkinkan, yang reasonable, yang masuk akal, yang bisa dia lakukan untuk bisa menyediakan atau melindungi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan para karyawannya dan atau orang-orang yang mungkin akan terdampak dari aktivitasnya, aktivitas usahanya. Itu peran yang paling saya suka angkat dari employer ya. Sementara employee sendiri ya, kita tahu employee itu adalah dia punya peran itu adalah harus menunjukkan performance yang baik dengan cara bekerja, melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang untuk apa dia dipekerjakan. Jadi ada ketentuannya tentunya saat direkrut. Kemudian harus mengerjakan pekerjaannya tentunya dengan hati-hati, dengan benar, dengan serius, dan penuh tanggung jawab.
Kemudian kita masuk ke hubungan employee relation ya, atau employment relation saya lebih suka sebutkan. Ini adalah hubungan yang sifatnya legal antara employer dan employees, antara pemberi kerja dan pekerja. Dia akan ada atau hubungan ini terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan atau jasa pada kondisi tertentu dengan imbalan remunerasi. Kemudian sifatnya ini adalah hubungan yang resiprokal antara hak dan kewajiban antara employee dan employer. Dan employment relation ini juga adalah kendaraan atau alat lah ya, kendaraan mungkin paling tepat sebenarnya untuk sebuah pekerja ini mendapatkan dia punya hak dan kewajiban yang terkait dengan pemberdayaan penggunaan tenaga kerjanya dan menyangkut juga hubungan perburuhan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Mungkin kalau di kita itu ada jaminan BPJS untuk kesehatan, lalu ada BPJS tenaga kerja, dulu namanya Jamsostek. Kalau teman-teman mungkin tahu, ayahnya dulu ada Astek, ada Jamsostek. Nah, sekarang itu namanya BPJS Ketenagakerjaan. Aduh, ini kayaknya ini ya, macet. Sorry. Oh, kemudian kalau ini saya pikir kita tidak perlu ini kan, karena menurut saya ya ini untuk si employment relation ini adalah poin kunci untuk menjelaskan atau menyampaikan the nature dari hak dan kewajiban employers ini, hak dan kewajiban the nature and hak dan kewajiban si employers melalui pekerjaannya sendiri. Kemudian employment relation ini sendiri ini maaf, ini adalah pengulangan. Sorry, maaf kan. Ini saya kayaknya kemarin ada sedikit edit, ternyata editnya belum jadi. Nah, employer dan employee relation ini kapan sih terjadinya? Ini terjadi ketika seseorang itu melakukan kerja, sebagaimana tadi saya sebutkan, pada kondisi tertentu untuk mendapatkan hasil. Lalu apa sih sebenarnya ini bentuknya itu seperti apa gitu? Kalau kita kenal namanya perjanjian kerja bersama atau surat perjanjian kerja sama antara karyawan dan perusahaan. Ini adalah saat yang betul-betul secara resmi sebetulnya, tetapi beberapa perusahaan mungkin tidak mengenal dalam bentuk SPK, tapi mungkin cukup dengan kadang-kadang hanya dengan surat penawaran kerja yang kemudian ditandatangani oleh para yang menerima pekerjaan itu sendiri atau employer. Nah, mungkin yang perlu diingat bahwa sebetulnya baik working agreement dalam bentuk benar-benar perjanjian kerja atau dia dalam bentuk surat penawaran yang ditandatangani, itu seharusnya sudah mencantumkan paling tidak sebagaimana syarat-syarat perjanjian, minimal ada hak dan kewajiban atau ada ketentuan kerja. Paling tidak dia akan mencantumkan ketentuan kerja, misalnya jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kemudian di mana akan dipekerjakan, apa yang akan ditawarkan oleh si pemberi kerja misalnya, sehingga dari dua sisi, karena ini namanya perjanjian kerjasama, jadi sebetulnya dua-duanya punya hak dan kedudukan yang sama. Ini yang perlu diingat. Kadang-kadang kita lupa gitu loh. Saya juga merasakan dulu sekali waktu saya pertama kali masuk kerja, itu udah senang banget gitu loh mendapat penawaran kerja, sehingga nggak mikir lagi isinya apa sih sebenarnya pada saat perjanjian kerja yang
harus ditandatangan yang jumlahnya berlembar-lembar pun ya lewat aja. Padahal hati-hati karena working agreement itu justru isinya adalah perjanjian yang sangat mengikat antara karyawan dengan perusahaan atau pemberi kerja. Di dalamnya itu adalah butir-butir yang kalau orang hukum tuh dia bilang pacta sunt servanda ya. Saya belajar sedikit-sedikit tentang hukum karena harus mau tidak mau belajar. Nah, itu adalah asas yang berlaku seperti undang-undang bagi keduanya. Jadi, kalau sudah disepakati dalam perjanjian, kesepakatan bersama, bahkan ada hal yang ternyata bukan menyalahi, tetapi mungkin kalau kita kan ada undang-undang tenaga kerja ya, yang sekarang kemarin tuh sempat jadi cipta karya, kemudian ada lagi perubahannya jadi undang-undang berapa ya? Kalau nggak salah jadi nomor 2 tahun 2000, nomor 6 jadi nomor 6 tahun 2023 ya. Nah itu kan ada ketentuan-ketentuan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah perjanjian atau di peraturan perusahaan. Tetapi kalau kita menandatangani sebuah perjanjian kerjasama, kalau kita sudah menandatangani working agreement, inilah yang berlaku. Jadi mungkin sekedar tips buat nanti kalau mulai masuk ke dunia kerja, coba dilihat baik-baik. Inilah sebenarnya yang menunjukkan hubungan antara kita dengan ini. Hak dan kewajiban kita apa, kemudian bagaimana sebenarnya nature dari si perusahaan sendiri itu akan terlihat dari si agreement. Dan sebaliknya kalau teman-teman bekerja sebagai orang HR juga sebaiknya juga memperhatikan isi-isi dari perjanjian. Jadi tadi saya bilang kaki kita ada 2, kita karyawan tapi kita juga manajemen, itu sebenarnya keuntungan karena dengan demikian tuh kita bisa sedikit memasukkan, bukan sedikit lagi sebenarnya kalau kita mengusulkan tuh kita bisa mengusulkan apa saja dengan alasan yang tepat kepada manajemen untuk membuat kesepakatan kerja yang setara. Itu mohon diingat bagi siapapun nanti yang masuk karena ini akan jadi perjanjian yang akan dipakai secara bersama oleh kedua belah pihak, oleh karyawan yang menandatangani atau calon karyawan kalau dia belum tanda tangan dan oleh perusahaan. Jadi sama-sama dan posisi HR itu yang saya tadi bilang, HR itulah penjaga, pengawas, penjaga regulasi sehingga ya ini baik-baiklah dilihat itu tawaran isi-isi dari working agreement, di review sering-sering, jangan kadang-kadang ada saya pernah menemukan, jadi kalau ngobrol dengan teman-teman sesama praktisi ya, saya suka bilang, kalian suka mereview nggak sih kalian punya working agreement dengan pihak ini? Biar aja nggak apa-apa. Ada beberapa yang begitu, tetapi ada beberapa perusahaan yang sudah mulai concern, sudah mulai mengikuti, jadi setiap ini tuh akan ada perubahan. Lalu kemudian kalau ada karyawannya ada peningkatan misalnya promosi atau apa, itu biasanya kita sudah mulai coba memperbaharui, tidak merubah seluruh perjanjian kerja, tetapi ada revisi sedikit atau tambahan adendum lah, semacam adendum terhadap working agreement yang lama sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik karyawan maupun kepada perusahaan. Bu Neni, mohon maaf izin saya share screen ya Bu, karena ini kepotong Bu PPT-nya. Oh, baik. Ya, mohon Boleh. maaf ya Bu. Jadi saya stop. Ya, stop share aja. Bentar. Silakan Mbak Nada. Oke. Siap, Mbak Nada. Siap. Sudah lewat ya, sudah. Kita sudah masuk ke working agreement deh kayaknya tadi. Boleh stop dulu. Yang tadi. Jadi gini, tadi kita udah sampai di working agreement, lalu kemudian bagaimana sih sebenarnya nanti penerapannya itu? Si working agreement ini sebenarnya pada saat kita awal masuk itu kan ada perjanjian di antara karyawan dengan dengan perusahaan. Itu adalah hubungan pertama antara karyawan dan perusahaan yang saya bilang tadi pacta sunt servanda.
Lalu kemudian setelah itu lanjut adalah ada yang namanya peraturan perusahaan. Jadi di samping working agreement ada lagi yang sama-sama harus dipatuhi oleh kedua belah pihak atau para pihak yang ini dalam hal ini employer dan employee, employment relationship ini, yaitu peraturan perusahaan. Ini peraturan perusahaan ini biasanya dia mengadopsi dari peraturan dari pemerintah. Peraturan pemerintah tadi yang saya bilang sebenarnya tadinya ada undang-undang ketenagakerjaan yang kemudian sudah tidak berlaku dengan munculnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Karya tahun lalu ada Perpu, kemudian penggantinya UCK yang tahun 2022 ya nomor 2, lalu ada tambahan di tahun Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Lalu ada juga selain peraturan pemerintah itu ada juga tentang ketenagakerjaan, tentu ada juga kebijakan sebenarnya, peraturan atau kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian dituangkan dalam company regulation. Jadi company regulation ini sebenarnya sudah mengadopsi keduanya. Mohon lanjut. Klik di bawahnya itu ada. Oke. Nah, di sini working agreement kemudian company regulation ini kan masih peran antara company dan menggunakan government regulation. Nah, ini ada satu lagi di mana sih sebenarnya si employees ini akan bisa berperan kalau biasanya perusahaan yang sudah lebih dari 20 orang kalau nggak salah itu sudah bisa membentuk labor union atau serikat pekerja. Nah, dengan melalui serikat pekerja inilah kemudian biasanya company regulation ini akan ditingkatkan menjadi contractual atau collective labor agreement atau PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi ini biasanya itemsnya sudah betul-betul didiskusikan atau disepakati bersama dengan labor union. Sedikit lebih ini lagi ya, saya lebih suka bilang bahwa ini adalah 3 kolaborasi ya, government dalam hal ini diwakili oleh kita punya teman-teman di Dinas Tenaga Kerja atau Departemen Kementerian Tenaga Kerja yang juga mengawasi, kemudian ada perusahaan dengan kebijakannya dan aturannya, lalu ada labor union, ada serikat pekerja. Jadi karyawan itu diwakili oleh serikat pekerja. Kadang-kadang orang suka bilang company itu musuhnya labor union. Salah sebetulnya. Kalau saya bilang ini teman-teman kita juga gitu loh. Jadi saya ini ya oke lah ada beberapa yang mungkin kelihatannya itu kalau itu saya bilang oknum ya. Tetapi sebetulnya ini adalah mitranya company, mitranya juga pekerja, sama-sama lah, karena ini kan pekerja itu kan mitra kita, jadi harusnya sama-sama kedudukannya seimbang lah, jadi kita bisa berdiskusi bagaimana cara kita menghadapi teman-teman atau bagaimana cara kita mengakomodir keinginan teman-teman. Jadi kesepakatan bersama lah, makanya namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Lanjut. Maaf, Mas, boleh diteruskan? Slide berikutnya. Next slide, Mbak Nada. Oh ya, langsung saja enggak apa-apa, langsung dikeluarkan semuanya. Ya, kelewat. Nah, ini ya, yang bawah tidak terlihat ya. Maaf. Jadi kalau gitu saya buka juga di sini nih. Jadi ini adalah parties atau mutual agreement di antara para pihak, di antara pekerja dan perusahaan itu adalah antara obligasi dan rights. Jadi dua-duanya punya hak dan dua-duanya punya kewajiban. Inilah yang harusnya maaf ini slide-nya kayaknya hilang ya gambarnya. Tidak bisa muncul ya, Mbak? Tapi enggak apa-apa. Intinya adalah itu adalah hak dan kewajiban itu yang menjadikan
yang seimbang di antara inilah sebetulnya yang menjadi mutual agreement di antara para pihak ini. Oke, lanjut. Nah, boleh. Nah, ini adalah peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Ada sebelumnya tuh ada UJK yang kemudian diganti oleh Perpu nomor 2 tahun 2022. Perpu pengganti ini ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ya, silakan. Ya, inilah sebenarnya fungsi dari HRD sendiri terhadap di dalam employment relation ini. Jadi fungsinya itu adalah menjaga dan juga sekaligus menjadi mencari solusi atas masalah-masalah perselisihan antara employees dan manajemen. Jadi biasa ya kalau ada hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban ini kan berlaku dua-duanya. Jadi karyawan punya hak, perusahaan juga punya hak. Karyawan punya kewajiban, perusahaan juga punya kewajiban. Jadi sama-sama. Karena ada hal yang ini yang biasanya yang sama punya masing-masing ingin mempertahankan hak ini sebetulnya yang sering sekali menimbulkan disputes gitu. Padahal sering kita lupa, yang kita sering lupa itu bahwa kita tuh punya kewajiban. Jadi sebenarnya sebelum kita meminta hak kita, kewajibannya itu sudah dijalankan belum dengan benar. Jadi kalau kita ingin hak kita utuh, kewajibannya bagaimana? Itu saya sering sekali ini. Jadi karena HR kembali lagi HR fungsinya di tengah, saat saya bicara sama teman-teman karyawan tuh saya selalu bilang, ayo saya bilang sama-sama. Perusahaan tuh punya hak juga loh untuk mendapatkan hasil pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Sementara dari sisi kepada perusahaan saya juga akan bilang bahwa kalau mereka sudah menjalankan pekerjaannya, mereka punya hak untuk mendapatkan mereka punya adalah kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan hak mereka dan mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya itu gitu loh. Jadi itu yang harus sama-sama kita ingat gitu loh. Kalau dua-duanya mengingat bahwa saya punya kewajiban yang menjadi haknya perusahaan dan perusahaan juga punya kewajiban yang menjadi haknya si ini sebenarnya harusnya masalah dispute ini bisa kita eliminir lah, bisa dikurangi gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsinya itu adalah create enforcing policy yang kebijakan dan aturan yang fair ya, yang adil dan juga konsisten berlaku bagi semua orang. Jadi nggak ada pilih kasih gitu. Perannya itu yang tadi sebenarnya perannya HR itu cultivate atau membudayakan komunikasi yang terbuka, kemudian menciptakan tempat kerja yang nyaman, yang aman sebetulnya, aman dulu, setelah aman baru nyaman. Kemudian juga mengembangkan program training untuk meningkatkan meningkatkan kapabilitas karyawan dan juga develop atau mengembangkan kriteria dan penilaian indikator si pekerja, kinerja karyawan. Lalu menegaskan kembali, reinforcing, menekankan kembali nilai-nilai dari organisasi, memperkuat ya nilai-nilai organisasi, kemudian ada proses rekrutmen dan kompensasi dan benefit. Lanjut. Nah, bagaimana sih sebenarnya supaya jadi ini kan ada bagaimana sebenarnya si perusahaan atau dua pihak saling mengikat itu sebenarnya kan adanya mutual relationship, ada hubungan dua arah yang sehat tentunya yang baik. Good relationship between employee yang saya tulis di sini adalah bahwa hubungan baik antara employers dan employees itu akan berujung pada produktivitas yang tinggi, kemudian tentunya juga
tingkat turnover. Biasanya kalau orang puas kan hubungan baik antara karyawan dan perusahaan dengan pimpinan, itu biasanya turnover company-nya juga akan rendah, turnover karyawan. Jadi perputaran karyawan yang keluar itu sedikit lah gitu. Lalu karyawan juga nyaman sehingga boosted itu maaf, kadang-kadang saya suka lupa istilahnya, meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Dan juga ada satu hal, jadi moral karyawan itu moral karyawan tuh jadi terpacu dengan baik. Jadi saya suka bilang, kebetulan karena bekerja pada berbagai level ini ya, berkesempatan untuk bekerja pada berbagai level pendidikan karyawan, dari mulai yang tidak bekerja sampai yang ini mungkin ada yang S3, lalu dengan pekerjaan yang lumayan berat ya karena di lapangan. Jadi saya sering sekali melihat bahwa kadang-kadang tidak selalu dan seringkali sih sebetulnya bukan uang ternyata yang jadi masalah, bukan juga jadi mereka itu kalau sudah nyaman, sudah enak berhubungan, sudah komunikasinya merasa dihargai mungkin dengan komunikasi yang baik, itu biasanya moral supportnya tuh luar biasa, dukungan moral baik mereka kepada company dan company kepada ini juga akan jadi baik ya, dan mereka itu menjadi lebih loyal sekali kepada perusahaan, menjadi garda depan gitu lah. Padahal mungkin dia akan mendapat tawaran yang jauh lebih banyak di luar sana. Dan ini buat teman-teman yang calon-calon SDM nanti mungkin jadi perhatian ya, bahwa good relationship itu sangat penting gitu loh. Jadi untuk mencapai mutual relationship ini, untuk yang seimbang antara employer dan employee, tentunya masing-masing party, masing-masing pihak ini, baik maupun employee itu harus mengenali dengan baik perannya masing-masing, kemudian juga tanggung jawab pekerjaannya, lalu bekerja dalam in harmony lah, ya menjaga harmoni saja lah, bagaimana bersinergi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Lanjut. Sebentar. Nah ini kita sekarang karena kita sudah ini, saya masuk lanjut ke ini dulu ya Bu ya, sebelum masuk ke etik. Jadi kita masuk ke employee rights dan obligasi atau kewajiban, hak dan kewajiban dari employee. Silakan. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat bahwa ada dua macam yang dikenal di kita, yang diakui sebenarnya oleh peraturan itu ada dua, ada status dari kekaryawanan. Status kekaryawanan yang pertama adalah permanen atau kita sebut terikat oleh perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Jadi karyawan-karyawan yang di perjanjian kerjanya terikat pada waktu tertentu, ya. Kemudian yang kedua ada, maaf ini saya terbalik menginikannya. Sebenarnya waktu PKWT itu adalah untuk kontrak employee, ini tertukar ya. Jadi kontrak employee inilah yang sebetulnya seharusnya PKWT waktu tertentu, sementara permanent employee itu waktunya tak tertentu. Jadi kontrak employee itu karyawan-karyawan kontrak yang waktunya sudah ditetapkan di awal perjanjian. Jadi sejak awal bernegosiasi, kemudian menandatangani penawaran kerja, lalu masuk ke perjanjian kerja, itu sudah dijelaskan dengan tegas bahwa tercantum masa waktu dari masa keberlakuan dari kerjasama kedua belah pihak. Bisa hitungannya bisa tahunan, ada juga yang bulanan. Nah, ini adalah biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya musiman sebetulnya. Sebetulnya diperuntukkan untuk itu. Jadi ada jenis pekerjaan, misalnya nih di pekerjaan konstruksi. Saat membangun, kita perlu orang dalam jumlah besar, kemudian masa pembangunannya kan tertentu ya, project jadinya.
Misalnya, diprediksikan 3 tahun, ya sudah kontrak kerjanya itu adalah berlaku untuk 3 tahun. Sementara untuk permanent employee itu perjanjian kerjanya dengan waktu tak tertentu. Dia karyawan tetap, biasanya akan diberlakukan masa percobaan di awal 3 bulan biasanya. Tapi pada beberapa perusahaan, saya sendiri juga sering sekali menerapkan bahwa 3 bulan itu tidak cukup untuk menilai beberapa jenis pekerjaan tertentu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan, terutama yang sistem waktu kerjanya itu roster misalnya, 1,5 bulan bekerja, kemudian 2 minggu libur, itu waktu 3 bulan itu sangat tidak cukup untuk menilai. Menurut employer ya, itu sangat tidak cukup, dan ini pengalaman juga. Jadi biasanya meskipun sebetulnya tidak boleh ada yang namanya kontrak kalau masa percobaan itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 3 bulan, tetapi karena kondisi tertentu begini, ada kondisi-kondisi khusus, biasanya kita lantas bernegosiasi untuk minta boleh tidak selama 6 bulan pertama mereka sistemnya adalah pekerja waktu tertentu, di kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk dilihat kinerjanya. Tetapi begitu dia perform di bulan ke-6 atau di bulan ke-7, itu dia akan langsung dikontrak, tetapi tanggalnya dihitung sejak awal dia menandatangani penawaran kerja, sehingga 6 bulan itu tidak hilang dalam perhitungan masa kerja gitu. Beberapa karyawan biasanya setuju, tetapi bagi yang tidak sepakat ya enggak masalah juga, biasanya ya sudah kita kembalikan ke 3 bulanan gitu. Kalau kita masih memang orangnya cukup perform atau kita perlu gitu. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan. Cuma mungkin harus diingat bahwa untuk sistem kontrak itu berarti tidak akan ada perhitungan akhir pekerja ya. Jadi kalau ada PHK atau apa di akhir masa itu sesuai dengan perjanjiannya. Kalau di perjanjiannya tidak mengakomodir adanya pemberian uang penghargaan, uang jasa dan segalanya, maka untuk yang waktu tertentu ini itu sudah selesai, kontrak selesai ya sudah. Tidak ada lagi hubungan kerja, tidak ada lagi pesangon, tidak ada lain-lain. Tetapi kalau untuk yang waktu tak tertentu atau permanent employee atau karyawan tetap, ini biasanya berlaku terkecuali dia melakukan pelanggaran yang sedemikian beratnya, yang masuk kategori ini dan cenderung kriminal. Nah, itu baru hak-hak atas pesangonnya akan hilang. Oke, silakan lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ya ini jadi ada hak dari employee atau karyawan berdasarkan International Labor Organization itu sebetulnya menyebutkan bahwa ada beberapa lah aturan di ILO ini ya, di ILO ini, bahwa yang pertama adalah kebebasan untuk hak-haknya itu adalah kebebasan untuk berkumpul, berasosiasi, membentuk labor inilah kayaknya nih. Kalau dalam kita ini mungkin serikat pekerja, kemudian tentunya untuk collective bargaining, untuk bernegosiasi secara bersama-sama jadi. Kemudian mengeliminasi segala bentuk pemaksaan kepada labor. Jadi tidak ada tuh keterpaksaan di sini. Kemudian tentunya yang tidak boleh itu adalah pekerja anak, itu dilarang sekali pekerja anak-anak. Jadi ada masa usia nih sebetulnya terhadap anak-anak, effective abolition of child labor. Kemudian ada yang terakhir itu yang keempat kalau nggak salah, tidak boleh ada diskriminasi dan harus saling respect di antara pekerja, pemberi kerja, dan bahkan di antara employee itu sendiri. Sementara di pemerintah kita sendiri ini juga ada beberapa yang masuk di dalam undang-undang. Yang pertama tentunya gaji, payment ya atau upah.
ataupun kompensasi. Ini kalau saya sedikit mengutip itu kata-katanya, kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah mengutip kalimat kata demi kata, bahwa setiap pekerja atau buruh itu berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Jadi intinya adalah upah yang kita kenal sekarang, upah minimum reguler. Itulah sebetulnya cikal bakal kenapa ada upah minimum reguler. Jadi diharapkan bahwa pemberi kerja itu memberikan upah setidak-tidaknya sekurang-kurangnya sebesar upah minimum yang sudah ditetapkan oleh baik pemerintah regional maupun pemerintah pusat. Nah, karena itu dihitung dari dasar kehidupan standar hidup minimum satu orang gitu. Ini biasanya selalu jadi rame lah antara pihak buruh dengan atau karyawan dengan serikat buruh dengan pemerintah biasanya untuk sampai pada penentuan angka berapa sih UMR ini. Pemberi kerja juga industri juga sebetulnya dilibatkan melalui asosiasi biasanya kita, dan itu biasanya perdebatan sengit karena masing-masing tentu bertahan dengan ininya. Kalau industri atau perusahaan ya biasalah karena memikirkannya panjang. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui bersama bahwa pada saat industri atau perusahaan ingin melakukan efisiensi, itu berat sekali persyaratannya. Tidak bisa dengan serta-merta kita mengajukan efisiensi lalu lantas dikasih, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada beberapa prosedur dengan Kementerian Tenaga Kerja juga yang harus kita patuhi, lalu pembicaraan dengan serikat pekerja, diskusi yang besar itu luar biasa, sehingga jadi kadang-kadang memang seperti dilematis juga ya, setiap kali ada kenaikan UMR sementara ekonomi belum membaik, kita kan harus akui dalam beberapa sejak COVID kemarin sampai sekarang tuh sebetulnya belum sepenuhnya pulih, kita tuh masih merangkak. Nah, dengan posisi seperti itu antara antara tuntutan untuk menaikkan UMR, kemudian di sisi lain kemampuan perusahaan, lalu ada juga hal tertentu ya yang saya bilang tadi bahwa efisiensi itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, yang sebetulnya sangat diperlukan oleh beberapa jenis industri tertentu. Mungkin kita bisa lihatlah banyak industri yang setengah kolaps, ada yang kolaps juga. Nah, itu susah untuk mencapai titik itu gitu loh. Dari sisi buruh tentunya ingin tetap meningkatkan pendapatan minimumnya, sementara kemampuan perusahaan apalagi ditambah dengan efisiensi, jadi rasio tenaga kerja dengan produksinya, jadi kebutuhannya itu sebetulnya sudah tidak seperti sekarang gitu. Jadi banyak teman-teman yang kalau kita ngobrol-ngobrol tuh berat sekali ya situasi hari ini, karena kita harus tetap bertahan dengan jumlah tenaga kerja, sementara produktivitasnya berarti berkurang. Kenapa? Karena produksinya juga berkurang gitu. Tapi kalau kita mau kecilkan, kan ada banyak yang kita pertimbangkan terhadap karyawan sendiri yang akan kena rasionalisasi, lalu kemudian ada aturan pemerintah. Tapi di sisi lain harus ada peningkatan dari UMR. Jadi inilah mungkin yang seharusnya duduk sama-sama, kemudian kita lihat mana sih yang lebih Jadi kalau masing-masing egois memperhitungkan ini, dari sisi perusahaan tentu juga kita minta untuk tidak memaksakan kehendak untuk selalu mendapat untung yang sama seperti dulu. Kalau sekarang sih kayaknya beroperasi di BEP juga udah syukur. Jadi mungkin sama-sama menurunkan ego untuk bisa sampai pada titik itu. Kemudian ada hak yang kedua, itu adalah cuti. Cuti itu bisa cuti tahunan, bisa juga cuti untuk ibadah, itu diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian hak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi kalau Muslim ya dia boleh diizinkan untuk sholat, lalu kalau
non-Muslim mungkin kan ada yang bekerja tanpa mengenal minggu sebagai hari libur karena sistem kerjanya berbeda dengan atau hari kerjanya berbeda dengan yang lain. Nah, pada hari di mana dia akan melakukan ibadah, yang teman-teman Nasrani dia harus mendapatkan izin untuk itu, gitu. Itu berhak itu. Lalu ada social security. Ini jaminan sosial. Kalau di kita ini BPJS Ketenagakerjaan, ini kewajiban dari employer itu untuk membayar, meskipun ada kewajiban karyawan juga, jadi dipotong dari penghasilan karyawan sekian persen, ya, tapi ininya dari perusahaan itu untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini bentuknya seperti kayak asuransi lah ya, yang nanti akan diterima oleh si karyawan pada saat dia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, atau dia bisa meneruskan dan bekerja iuran itu lalu dia bekerja di perusahaan lain. Misalnya saya bekerja di PTA, saya pindah ke PTB, iuran ketenagakerjaan saya ini bisa saya bawa ke PTB, lalu saya akan anggap ini sebagai tabungan, misalnya sebagai tabungan hari tua, itu bisa itu. Lalu ada hak untuk bergabung dengan labor union, serikat pekerja. Nah, untuk perempuan ini ada tambahan hak-hak yang sekarang sudah mulai diakomodir. Zaman awal-awal saya kerja dulu ini belum ada loh. Ini sekarang ini perkembangannya lumayan nih masuk hak untuk menyusui anak. Jadi pada beberapa perusahaan itu dia sudah mulai menyediakan tempat untuk menyusui dan tempat penitipan anak. Beberapa perusahaan sudah mulai menyiapkan, mungkin kadang-kadang secara bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya di kantor-kantor Jakarta itu mereka dengan sesama penyewa gedung, di dalam satu gedung itu biasanya ada beberapa perusahaan, itu kemudian ada beberapa yang bergabung untuk menyewa satu ruangan lengkap dengan babysitternya, ada beberapa mungkin untuk penitipan anak. Jadi sudah sangat lumayan lah. Mudah-mudahan akan diikuti oleh tempat lain. Bukan karena saya perempuan, tapi memang perlu untuk anak-anak bapak-bapak, calon bapak-bapak ini juga gitu, sama-sama ya. Lalu ada menstrual leave, itu izin saat menstruasi. Tapi jarang sekali perempuan yang ambil. Pengalaman saya dalam sekian puluh tahun menjadi HR itu mungkin hanya beberapa kali lah ada yang berani mengambil. Itu pun karena memang mereka benar-benar sakit saat ini. Sisanya nggak menganggap itu sesuatu yang penting kayaknya. Ya, lanjut. Nah, inilah jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, sama-sama. Seperti lagi saya selalu mengulang, saat kita ingin menuntut hak kita, penuhi dululah kewajiban, sehingga tidak akan ada itu yang namanya ya mungkin bukan tidak ada, tetapi sangat kecil sekali kemungkinan untuk terjadi perselisihan kalau kita sama-sama menjalankan kewajiban kita masing-masing. Silakan. Jadi ini ya, hak dari employees itu adalah kewajiban dari employer untuk memenuhinya, dan hak dari employer itu hanya tidak seluruhnya sebenarnya. Ada some part itu adalah kewajiban dari employees. Part lain itu kewajiban pihak lain. Tapi ada haknya employer yang di employee. Misalnya ya bekerja benar. Tadi kan sudah disampaikan ya. Bagaimana haknya employer adalah mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan diperjanjikan. Misalnya itu salah satunya. Ya, silakan. Lanjut. Aduh maaf. Jadi sebetulnya gini, kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita ingin mengenali perusahaan, coba kita kenali deh visinya apa sih sebelum masuk ya, sebelum bergabung nanti kalau teman-teman masuk ke dunia kerja. Coba untuk mengeliminir ketidaknyamanan, karena awal dari segala dispute dan segalanya itu sebenarnya ketidaknyamanan, ketidakpuasan,
kemudian meningkat menjadi karena nggak puas, terus akhirnya jadi bentuknya protes ya, karena ada dispute itu tadi. Dispute-nya itu bisa macam-macam, bisa karena dari awal. Makanya saya selalu bilang, coba sebelum saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau ada kita buka open recruitment dimanapun tuh, terus saya suka bilang, coba kenali dulu si visi misi perusahaan dan nilai value dari perusahaan itu sendiri sebelum kalian memutuskan bergabung. Cocok nggak saya dengan value yang dianut oleh perusahaan itu? Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan, karena nanti bisa ya itu tadi, ketidakpuasan, atau bisa berujung stres juga kalau ternyata sudah di dalam tapi nggak bisa keluar atau nggak berani keluar. Lanjut. Ini sih intinya adalah ya ini untuk menunjukkan bahwa nggak ada cara yang baik kalau kita mau melakukan hal yang salah sebenarnya. Lebih kepada ini sajalah, motivasi. Jadi ini nanti kita akan masuk kepada etik sebenarnya, bahwa kalau kita sudah masuk di dalam sebuah perusahaan misalnya, kemudian kita bekerja di sana, yang harus sama-sama kita ingat adalah bahwa masing-masing punya tanggung jawab dan punya itu tadi ya, tanggung jawab untuk menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan pastinya haknya akan dipenuhi. Nah, di dalam menjalankan tanggung jawab itu, di dalam keseharian kita itu kita kenal kok itu yang namanya, sebenarnya kita tahu ini salah nggak ya gitu loh. Kita tidak ada hal yang mungkin ragu-ragu, tetapi ada hal yang kita tahu bahwa itu salah dan kita nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk yang ragu-ragu, kita sebenarnya bisa, kalau pakai hati kecil, pakai pikiran yang tenang, kita bisa tahu kok itu salah atau benar nggak sih gitu. Apa yang kita jalankan ini benar nggak sih gitu. Jadi hal-hal itu harus dikaitkan lagi dengan yang tadi saya bilang, ada value-value perusahaan tertentu. Jadi kenapa harus dikenali? Misalnya nih, yang paling sederhana, setiap perusahaan itu kan pasti punya nilai sendiri-sendiri. Ada beberapa perusahaan yang menempatkan kesopanan sebagai hal yang utama gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang, jadi kesopanan dalam segala hal ya, dalam bertingkah laku, karena memang mungkin itulah budaya dan nilai yang dianut di perusahaan itu gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan jasa yang berkaitan dengan pelayanan kepada pihak ketiga itu penting sekali. Misalnya hotel, kemudian rumah sakit juga sebetulnya termasuk dalam hal itu, karena dia berhubungan dengan bagaimana melayani pihak lain. Jadi itu hal yang paling dijunjung, ya termasuk yang dijunjung lah, di samping kejujuran dan segala macam. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang sangat casual. Jadi misalnya production house gitu. Jadi bisa aja tuh dengan tiba-tiba dia bisa teriak aja sama bosnya pun, dia bisa teriak dari mana-mana gitu, atau dengan siapapun itu santai aja gitu. Karena memang value-nya seperti itu di situ gitu yang dianut. Jadi itu ya. Nah, kalau kita tidak cocok dengan value di salah satu itu ya jangan memaksakan. Jadi siaplah dulu dengan itu. Jadi jangan masuk kepada tempat yang tahu bahwa kita tidak akan suka gitu. Oke, lanjut. Silakan. Nah, ini kita masuk kepada etika. Bagaimana sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya etika gitu lah? Karena etika itu kan luas banget ya. Kalau saya selalu bilang etika itu human sense mungkin ya. Dia itu sama dengan health, safety, enviro, itu HSE itu human sense sebenarnya. Jadi kita tahu kok secara ini kita tahu, tetapi tentunya dikaitkan lagi pada, karena akan berbeda ya di berbagai tempat itu akan berlainan yang mana yang dikedepankan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi secara global saja saya coba mengkategorikan atau mendefinisikan, sebenarnya bukan definisi ya, lebih kepada beberapa hal. Apa sih ethics itu gitu loh. Ethics itu sebetulnya
sebuah sistem nilai. Jadi kita bilang salah atau tepat, maaf, kita bilang ini sesuatu yang benar atau tepat pada situasi yang tertentu tentunya. Karena tidak bisa diberlakukan sama seperti saya bilang tadi. Kemudian dia menjadi nilai yang normatif lah. Pola bagaimana berperilaku seseorang atau institusi atau organisasi, norma-norma yang dianut oleh sebuah institusi atau organisasi yang bisa diterima di dalam berinteraksi di lingkungan itu sendiri. Gitu. Kemudian etik ini juga refleksi dari nilai dan norma-norma moral yang nantinya akan menjadi attitude kali ya, atau behavior atau bicara gitu. Kemudian di tempat kerja sendiri, moral codes inilah yang menjadi guides atau pedoman bagi karyawan bagaimana bertingkah laku, bagaimana kemudian saling menghargai lah di antara sesama employee dan sesama dengan employer juga, apa yang benar atau yang salah. Sebetulnya salahnya ini dalam tanda petik karena sesuai dengan nilai yang dianut di dalam menghasilkan atau membuat sebuah keputusan, gitu. Proses pengambilan keputusan. Lanjut Bu. Ya saya pikir ini hanya sekedar ini saja. Saya coba ambil apa sih kode etik itu, code of ethics itu sets of rules and serangkaian aturan dan prinsip-prinsip yang didesain untuk mendorong terjadinya ini etik di antara group of professional. Ini kalau kita bicara tentang bisnis etik. Silakan. Nah, ini macam-macam dari apa sih etik yang value ya, atau nilai-nilai atau etika yang dianut oleh masing-masing perusahaan yang saya bilang, atau orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang bilang honesty is yang paling utama, tapi ini sebenarnya secara umum semua sebenarnya berpegang pada ini. Honesty, leadership, kemudian integrity, fairness, tanggung jawab atau responsible, respect, menghormati, transparansi, kemudian kepatuhan pada hukum, law abiding, kemudian loyalitas, dan peduli pada environment. Tetapi kembali lagi di masing-masing company atau di masing-masing keluarga juga atau di masing-masing personil itu akan berbeda-beda menempatkan atau menempatkan atau memprioritaskan mengurutkan yang mana yang paling utama. Masing-masing itu akan berbeda-beda. Tapi selain ini pasti masih banyak lagi lah. Teman-teman mungkin masih bisa menambahkan banyak hal selain apa yang saya coba ambil di beberapa ini. Lanjut. Ya, silakan. Nah, bagaimana sebenarnya di organisasi sendiri, etika organisasi sendiri? Jadi nilai dan etika bisnis itu adalah moral yang kode moral yang bagaimana sebuah usaha itu dijalankan. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip standar yang menunjukkan bagaimana sih sebenarnya si organisasi ini kemudian ya biasanya akan dilihat dari yang tadi itu beberapa hal yang kayak honesty, integritas, kejujuran, integritas, moralitas, dan good management practice. Ini di organisasi ya. Nah, masing-masing tentunya akan menempatkan ini. Ini yang utama biasanya. Kalau kejujuran, integritas, moralitas, kemudian
praktek-praktek manajemen yang baik, ini saya pikir semua company pasti akan menempatkan ini sebagai etika yang utama ya. Kemudian ini juga etika organisasi ini juga menyampaikan atau sebagai ekspresi dari nilai organisasi di mana si company itu respective terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku lah, peraturan pemerintah gitu. Jadi ethical value ini sebetulnya menjadi pedoman bagaimana sih sebuah usaha itu dijalankan, apa yang menjadi pertimbangan yang bisa diterima, atau juga tingkah laku seperti apa, perilaku seperti apa sih yang diharapkan dari dia melebihi dari pemenuhan peraturan perundangan lah gitu kasarnya. Jadi biasanya sih organisasi nilai value dari organisasi ini, value yang dianut organisasi ini tuh lebih kepada lebih implisit sifatnya. Jadi tidak tampak gitu. Silakan Bu. Ini saya pikir ini enggak perlu ya. Ini kayaknya keinian saya saja tadi. Tapi kalau mau dibaca buat baca-baca boleh juga lah. Enggak apa-apa. Enggak, lanjut aja Bu. Saya lihat waktunya soalnya saya takut juga nih udah kelewat ya. Udah mau 7:30 nanti kita jadi nggak diskusi. Ini sebenarnya ringkasan dari yang tadi juga ya, sama-sama saja lah. Jadi kalau bagaimana sih, apa sih, ini yang saya ambil dari websitenya, nanti saya cari ya sumbernya, ini sourcesnya, tetapi menarik juga sih sebenarnya menurut saya. Bagaimana sih ekspresinya itu untuk menunjukkannya. Jadi hanya karena saya bisa, bukan berarti saya harus gitu kan ya kayak gitu-gitulah yang karena bahwa mindfulness is a way of life itu kan ini sekali ya, ini kayaknya anak muda nih yang bikin ini. Citizenship means cooperation. How will my action affect me and others? Bagaimana sebenarnya saya punya tingkah atau kegiatan saya itu akan berpengaruh pada orang lain. Sebenarnya etik itu lebih kepada itu gitu. Jadi saat kita bersikap, coba pikirkan, ini untuk etika pribadi ya. Saat kita melakukan suatu tindakan, mungkin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana sebenarnya orang lain di sekitar kita, dampaknya apa sih yang akan terjadi kalau kita melakukan sebuah kegiatan yang sederhana, misalnya kalau kita berkendara di jalan ya. Kalau saya sembarangan, saya tidak saya jalan aja semau saya, karena saya pakai motor misalnya, saya boleh selap-selip dengan semau saya. Coba dipikirkan bagaimana sebenarnya yang lain gitu loh. Apakah itu mengganggu gitu? Itu memang hak saya untuk berkendara dengan cepat. Tetapi apakah hak saya ini mengganggu hak orang lain juga? Apakah saya melanggar hak orang lain untuk bisa berkendara dengan aman dan nyaman? Misalnya yang seperti itu kenapa saya tadi bilang bahwa etik itu sebetulnya lebih kepada sense kalau untuk ke pribadi ya karena itu tadi gitu loh, karena sebetulnya dalam hati kalau kita pikirkan kembali, kita tahu kok ini salah atau tidak gitu. Ini benar atau bukan salah, ini benar atau tidak, tindakan saya ini pantas atau enggak gitu. Nah, pantas atau tidak, etik itu sebenarnya lebih kepada pantas atau tidak ya Bu Desi ya, mau nggak dilanjutkan? Dan sekarang mulai bergeser ya Bu masalah etika ini. Iya ya Bu ya, nanti Ibu kayaknya nih bisa ngasih pandangan nih jauh nih kalau urusan begini nih. Monggo Bu, silahkan lanjut. Pasti sangat bergeser Bu, beda jauh ya Bu. Mungkin era saya dulu juga oleh ibu saya dibilang gitu ya, etikanya udah beda nih sama dulu. Mungkin perubahan ya Bu ya, perubahan generasi mungkin ya Bu ya, ya juga mempengaruhi. Yang sangat mempengaruhi sekali. Jadi ya, oke lanjut. Sudah selesai? Saya lupa. Saya malah nggak usah ini, nggak apa-apa. Berarti masih banyak yang kelewat. Sudah selesai. Oke. Maaf ini kayaknya slide yang belum saya tutup kemarin itu. Jadi
Demikian teman-teman, sekedar kita boleh silahkan kalau ada yang mau. Saya sih berharap kita diskusi sama-sama karena saya paling senang bicara tentang ini tadi ya, tentang hubungan employee-employer, kemudian hak-hak dan etik. Ini menarik karena ini adalah pekerjaan HR yang kalau saya bilang antara tampak dan tidak tampak, Bu. Jadi ya sesuatu yang harus kita jaga lah. Tidak, kalau kerja fisik itu kan enak sekali ya. Jadi kita bangun A langsung kelihatan. Kalau ini tuh kelihatannya itu jangka panjang gitu. Jadi sangat-sangat ini membangunnya juga pelan-pelan. Kemudian melihat ada masalahnya di mana sih, ada ininya kira-kira di mana sih, itu agak ini. Jadi saya senang sekali bicara tentang ini. Monggo, silahkan teman-teman. Baik, ya, terima kasih Bu Neni atas paparannya tadi ya Bu ya, cukup detail banget gitu ya. Sebenarnya ini ada tiga pokok penting yang sudah disampaikan terkait employee relation, ethic, and right gitu ya. Gimana kalau kita ngomongin employee relation ini sebenarnya sangat kompleks gitu ya Bu ya. Di luar apa yang sudah sedikit menambahkan aja ya Bu ya, kita saling menambahkan gitu ya. Selain apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neni yang sangat-sangat detail gitu ya, juga di dalam internal employee relation itu ya banyak poin-poin juga yang perlu di-highlight gitu ya Bu ya. Tadi seperti employment at will, kemudian ada disiplin, kemudian ada disciplinary action process di situ, kemudian ada termination of employee as various level, kemudian ada demotion, downsizing, dan sebagainya. Sangat menarik gitu ya topik ini. Oke, teman-teman, dari 200 partisipan lebih ini, siapa yang mau bertanya atau mungkin diskusi terkait mungkin ada case atau apa saja yang mungkin belum clear terkait topik yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Silakan. Ibu izin, boleh sedikit saya ini sedikit sekali. Boleh, Jadi boleh. ya, saya mohon maaf tadi itu saya sebenarnya saya ingin memasukkan Ibu masalah di internal terkait dengan sebenarnya bagian dari peraturan perusahaan ya. Jadi kayak disciplinary itu masuknya sih pasti masuk, semua ada di peraturan. Makanya saya bilang tolong baca baik-baik peraturan perusahaan. Yang pertama SPK sih sebenarnya saat kita ya, karena start awalnya adalah SPK. Sebenarnya SPK itu mungkin ada sekitar 10-20% itu sudah ada di situ. Nah, peraturan perusahaan pasti lebih detail lagi. Nah, di peraturan perusahaan lah yang semuanya ada. Cuma peraturan perusahaan menurut saya sedikit lebih berimbang karena peraturan perusahaan itu ada campur tangannya juga mediator, bukan mediator. Kalau di sini saya selalu bilang dia mediator, meskipun kadang-kadang mediator tuh orang suka mengasosiasikannya sebagai ada kondisi perselingkuhan, gitu. Padahal enggak. Padahal saya menganggap dia padahal enggak ada perselingkuhan, cuma senang karena dia pihak yang independen. Jadi kayak kementerian lah dalam hal ini, pihak ketiga lah dari dua pihak itu, sehingga sedikit sedikit agak lebih terkontrol karena aturan itu sesuai. Jadi kayak misalnya pemutusan hubungan kerja ada aturannya, itu panjang tapinya. Itu kayaknya mesti diskusi khusus nih, karena untuk sampai ke ini karena ada kewajiban pesangon dan segalanya. Tapi ingat, pesangon itu hanya boleh kalau dia memenuhi ABCDFG. Tapi ada hal lain, ada aturan-aturan yang ketat sekali. Nah, tapi working agreement itu sangat buat saya syarat penting yang harus disepakati bersama, karena itu tadi selain peraturan perusahaan ya tentunya working agreement ini adalah sepakatan bersama yang sangat kuat gitu. Jadi start dari situ deh. Biasanya sih kalau perusahaan yang cukup besar dia pasti akan menyampaikan tuh di situ waktu kerja, lokasi kerja, kemudian ada beberapa hal ya terkait misalnya
biasanya nih kalau ini tuh yang pasti hak dan remunerasinya teman-teman tuh akan ada di situ kan, kompensasi gitu. Nah, tapi masalah disiplin apa segala itu biasanya ada di peraturan perusahaan atau memo. Saya nggak sampaikan in detail Bu karena terlalu banyak itu. Itu Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting, kita diskusi aja iya, Bu. iya. We got the point kok, Bu. Tadi sudah cukup gitu ya. Nggak masalah. Nanti mungkin di diskusi mungkin teman-teman yang ingin bertanya related dengan topik ini malah jauh lebih enak gitu ya, case by case gitu Bu. Nah, ini nggak ada masalah Bu. Oke, silakan teman-teman, saya kembalikan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh raise hand langsung on mic-nya atau gimana? Kalau enggak nanti saya tanya satu-satu ini mahasiswa. Saya Silakan Pak. Mas, Oke. nih. Ini Oke, kacamatanya jadi nggak usah digituin, nggak apa-apa kali ya. nggak apa-apa. Aku ganteng katanya Bu. Biar tambah Tapi ganteng ya Mas. ya lumayan lah, dikit-dikit. Silakan. Oke, terima Silakan kasih atas Hideo. waktunya. Perkenalkan, nama saya Hido Saputra dari kelas BA Manajemen Sumber Daya Manusia. Bu, ini mungkin lebih ke pertanyaan yang akan kita lakukan nanti ketika kita sudah lulus gitu. Sebagai mahasiswa manajemen, tentunya nanti kita pasti akan kerja dan menduduki posisi manajemen lah, misalnya nih. Nah, pertanyaan saya tuh gini Bu, sebagai mahasiswa bukan mahasiswa lagi, sebagai karyawan baru yang notabene-nya kita tuh nggak kenal banyak sama orang di perusahaan. Bagaimana sih cara yang baik atau etika yang baik untuk membangun relasi dengan karyawan maupun atasan demi keberlangsungan karir kita di perusahaan tersebut? Karena sebagai karyawan muda yang penuh dengan ambisi, apalagi lulusan manajemen tentunya sangat ingin menaiki tangga hingga sampai di posisi top manajemen. Terima kasih, Bu. Yes, keren. Gimana Bu? Lanjut dijawab atau menung dikumpul? Dijawab langsung aja Bu. Iya Bu Neni, biar langsung cepet ya, karena ini sudah ada beberapa. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih Mas Saputro. Semester berapa Mas? Semester 2, Bu. Oh, keren Bu. Nanti calon-calon ini Bu. Tapi satu aja saya cuma pesan. Jangan selalu harus jadi karyawan ya. Nanti bisa jadi employer loh. Harus berusaha gimana caranya pola pikir kita itu suatu saat jadi employer. Saya sendiri juga telat ya. Baru setelah usia ini baru saya mencoba beralih jadi employer. Karena bagus lah itu. Saya senang nih pertanyaannya. Oke banget nih Bu. Jadi gimana caranya membangun? Jadi udah siap-siap kerja nih kayaknya. Udah mau cepat-cepat lulus ya? Udah cepat-cepat Oh, kerja. harus selalu siap, Bu. Oh, keren. Boleh loh dicoba magang tuh, Mas. Jadi gini, cara yang baik sebenarnya gini, etika itu berlaku sebetulnya, saya bilang tadi ya, etika itu kan mengontrol kita, mengontrol teman kita, mengontrol semuanya. Jadi kalau kita berpegang pada itu, sebetulnya nggak usah takut ada di mana. Jadi saya tahu kadang-kadang ada orang tuh punya karakter masing-masing. Jadi teman-teman juga ada yang cukup talkative, yang mudah bicara, mudah bergaul. Itu mungkin dia nggak masalah, dia masuk di lingkungan baru. Sebenarnya sama saja Mas. Pada saat Mas Saputro ini baru masuk ke UB, mungkin temannya kan cuma beberapa ya. Terus kenal dosen juga mungkin cuma 1-2 ya kan? Atau sivitas akademika lainnya lah. Tetapi begitu masuk ke dalamnya, mengenali nilai yang ada di situ, value-nya UB, kemudian melihat bagaimana biasanya kita sih melihat contoh ya, melihat contoh dari yang ada di sana gitu. Jadi kita melihat bagaimana teman-teman kakak kelas misalnya, kemudian Bapak Ibu dosen, lihat Ibu Desi yang cantik ini kan, aduh enak sekali gitu loh, ramah pula. Jadi ya begitulah berarti orang yang diterima sebetulnya itu. Jadi pada saat kita masuk di sebuah lingkungan, dimanapun tidak hanya di perusahaannya, tapi kalau kaitannya sama ini, bagaimana caranya supaya ini? Yang pertama, kalau saya bilang, kenali dulu, kenalilah lingkunganmu. Jadi kadang-kadang ada kalau anak baru soto itu nanti dikerjain loh.
Anak-anak sok tahu tuh malah dikerjain sama teman-temannya. Itu saya suka perhatiin aja tuh kalau udah masuk, ini calon yang akan dikerjain sama teman-temannya gitu. Nah itu pertama. Jadi yang pertama kalian masuk, kenali, kemudian lihat apa sih tugas tanggung jawab saya. Itu udah paling penting itu. Yang saya selalu tekankan sama teman-teman baru biasanya, saya selalu bilang bahwa jangan pilih-pilih pekerjaan. Memang mungkin kelihatannya ini kok tidak sesuai ya, saya kok saya kan harusnya menjadi misalnya saya di-hire sebagai admin untuk account payable misalnya, hanya untuk account payable. Tapi kemudian kok saya masih harus memeriksa dokumen apa ya? Ini harus konsultasi ke teman-teman pajak ya untuk melihat apakah ini sudah benar di vouchernya atau enggak. Kan harusnya bukan tugas saya. Itu saya bilang gini, nggak usah untuk karyawan baru ya pada saat baru masuk. Coba belajar apa saja yang bisa kalian pelajari tanpa meninggalkan tugas utama. Tugas utama itu penting karena itulah yang menjadi dasar kinerja. Tapi jangan pernah lupa bahwa tugas tambahan sepanjang bukan tugas yang mengada-ada ya, misalnya disuruh nganterin disuruh bikin kopi ya jangan mau juga lah. Ada juga, dan saya yakin perusahaan juga tahu lah, nggak akan gitu-gitu banget gitu. Jadi pasti yang diminta kita kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh apa yang sesuai dengan pekerjaan kita. Dan kadang-kadang perusahaan itu suka menambahkan hanya untuk melihat mampu nggak sih si A, si B, si C ini gitu. Jadi kita kan suka melihat ya, ternyata dia bisa loh. Hari ini dia bisa bekerja dengan 10 misalnya dia menyelesaikan 10 pekerjaan. Kita coba yuk 11, bisa nggak dia menjalankannya? Kalau yang mau maju dia akan kerjakan. Malah kalau perlu nih sebelum 11 kelar nih dia masih punya waktu, dia minta kerjaan baru. Dan itu sangat-sangat dihargai oleh siapapun. Bu Desi juga pasti senang kan Bu ya kalau mahasiswanya udah siap dengan segalanya. Jadi maju ini udah siap dengan diskusi. Jadi itu tadi ya. Jadi siapkan untuk memang mau kerja dan anggap kantor itu tempat belajar. Jadi saat kalian masuk ke sebuah organisasi, kantor atau apapun, anggap itu tempat kalian bermain dan belajar, tapi dapat duit. Di akhir bulan tuh dapat duit. Pikirkan itu sehingga kalian mau menjalankan apa saja, mengerjakan banyak hal tanpa terbatas bahwa ini tugas saya. Terus begitu tugasnya selesai karena kerjanya cepat terus main game gitu. Nah itu jangan pernah dikerjain. Mendingan cari lagi gitu. Jadi manfaatkan 8 jam kalian bekerja di kantor. Coba berhitung bagaimana mengefektifkan 8 jam ini untuk belajar dan menambah ilmu, karena jangan pernah takut bahwa kalian apa yang kalian kerjakan tuh dilihat. Meskipun kelihatannya kok kayak biasa aja sih, nggak ada tambahan gaji di akhir bulan, ya tentu tidak saat itu gitu loh. Itu akan dilihat secara periodik. Ada perusahaan yang melakukan penilaian setelah 6 bulan, ada yang setelah 1 tahun. Tapi percayalah itu masuk. Nah kemudian disiplin itu jangan pernah ini, karena semua perusahaan saya yakin ingin mengharapkan disiplin dari waktu ya, kedatangan dan kepulangan. Ada juga yang tidak menuntut dari waktu, tapi disiplin di dalam menyelesaikan tugas. Biasanya itu larinya ke produktivitas sih. Jadi itu tolong diperhatikan baik-baik kalau kalian ingin sampai. Intinya sebenarnya adalah bekerjalah dengan hati. Bekerja secara cerdas, pakai hati. Pikirkan kalau saya pemberi kerja, kira-kira saya mau nggak diperlakukan seperti itu? Karena karyawan saya berlaku seperti itu. Coba bayangkan bahwa kalian yang harus mencari uang, gimana caranya menyiapkan dana setiap bulan untuk menggaji orang lain. Nah, sementara orang yang digaji ini yang santai-santai. Nanti datang ke kantor, udah jam kantornya misalnya harus tepat jam 8, dia datangnya benar jam 8, tapi terus izin keluar dulu sarapan setengah jam. Lalu, aduh saya belum sholat duha, saya sholat dulu gitu. Jadi memanfaatkan waktu itu. Saya selalu bilang, kalau kalian mau sholat duha di kantor, saya senang, bagus banget. Tapi datanglah setengah 8. Jadi kalian kalau saya bilang itu namanya korupsi loh. Korupsi itu luar biasa ya.
Nah, itu korupsi waktu gitu loh. Jadi itu salah satu. Ya, kalau tips lainnya standar lah, kerjakan pekerjaan dengan benar, baik, tanggung jawab, kelihatannya klise tapi itulah yang ya, itu pasti diperhatikan. Jangan pilih-pilih kerjaan, disiplin, jalankan dengan baik dan benar. Insya Allah deh. Istiqomah. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Bu Mudah-mudahan. atas jawabannya. Oke, terima kasih Amin. Ibu Neni. Hideo sudah clear ya. Oke, for the next question, ini ada Devina ya. There is something you wanna ask to Miss Neni, please, Devina? Iya, oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi saya pernah menemukan kayak seperti pertanyaan. Jadi tentang apakah lebih baik mempertahankan karyawan yang royal? Jadi kayak mungkin kita kenal sama karyawannya atau karyawan yang udah dari lama kerja sama kita, atau tapi dengan kondisi perusahaan kita ini nggak memungkinkan lagi untuk mempertahankan mereka. Nah, menurut Ibu sendiri, menurut pandangan Ibu, apakah hal tersebut emang layak dipertahankan atau tidak? Kalau menurut saya sendiri, saya bakal merasa dilema kalau mungkin jadi antara jadi kayak ketua CEO-nya atau jadi bagian HR-nya. Nah, terus bagaimana cara memberitahu orang tersebut agar gimana ya, lebih beretika aja gitu, Ibu. Terima kasih. Sebentar, saya tegaskan. Apakah orang ini tidak beretika? Beretika kan? Atau... Iya. Jadi kita mungkin ada kondisi di mana nggak bisa mempertahankan okay. karena tidak, kemampuannya udah nggak relevan. Ya, oke. Baik. Benar, itu dilema yang selalu dihadapi oleh setiap HR perusahaan yang company manapun. Jadi loyal itu salah satu yang memang sangat diinikan oleh perusahaannya. Jadi ada beberapa company itu yang justru menempatkan loyalitas itu yang utama. Itu yang mungkin akan membuat mereka berat melepaskan karyawan-karyawan tertentu, meskipun kebutuhan organisasi tidak membuat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan gitu loh. Membutuhkan dalam tanda kutip. Karena saya bilang sih sebenarnya semuanya bisa ya. Nah, ada beberapa cara sebenarnya kalau HR itu biasanya kita tidak langsung, apalagi karyawan-karyawan yang loyal ini, biasanya dia loyal, kan kita harus lihat, dia loyal karena memang dia pekerja yang baik, bekerja loyal dalam arti keseluruhan ya, bukan karena dia bertahan di perusahaan karena dia udah nggak dapat kerjaan di tempat lain. Itu hal yang berbeda yang harus dipilah ya. Tapi kalau loyal yang karena loyal dalam arti sebenarnya bahwa dia loyal tuh dengan arti dia memang setia bekerja dan juga setia menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar. Hanya saja organisasi mungkin kemampuannya dia sudah tidak sepadan ya dengan perkembangan organisasi. Biasanya kita kasih dia kesempatan untuk belajar. Kita minta dia untuk mengembangkan lagi lah. Jadi kasih bahwa ini loh, kamu harus berubah karena organisasi berubah. Jadi either kamu mengikutinya atau kamu tertinggal dari yang lain, which is kita nggak mau itu. Jadi kasih dia kesempatan belajar dulu gitu. Kalau memang ternyata dia tidak bisa juga dengan dicoba berbagai tempat, dia memang tidak bisa mengikuti ininya organisasi, gini, kita juga harus berpikir secara umum ya. Jadi yang kita pikirkan tentunya yang lebih banyak. Ada satu orang meskipun dia selama ini loyal tetapi kemudian tidak bisa lagi dikembangkan misalnya. Lalu di sisi lain kita harus memperhatikan mungkin ratusan atau ribuan karyawan lain yang kalau orang ini tetap ada, ini akan mengganggu secara keseluruhan. Moral etiknya, moralnya yang teman-teman yang lain tuh bisa jatuh loh. Kalau kita memaksakan untuk mempertahankan si A yang loyal tetapi tidak bisa ini. Nah, satu-satunya jalan adalah setelah kita minta dia mencoba segala hal, ya kita ajak bicara.
kita udah coba kamu ini, kita coba kamu ini, kita coba ini. Apa yang membuat kamu tidak mau? Kalau kita bilang akhirnya bukan tidak bisa, karena dengan belajar dan segalanya itu sebenarnya kita bisa aja berkembang. Berkembang itu kan dengan pelatihan, pendidikan, coba ini baru. Karena saya pernah punya pengalaman itu, Bu. Jadi ada satu orang yang dia pintar banget. Tapi begitu saya kan merasakan dari sebelum teknologi teknologi komputer masuk, kemudian masuk tetapi belum ramai lah, belum seperti sekarang yang digital luar biasa. Kemudian dia ada di situ. Itu dulu teman kerja saya benar-benar bareng. Nah, dan saya tahu banget dia loyal. Kemudian masuk ke begitu semuanya sistemnya by digital, karena ya apa boleh buat, kan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Dia sama sekali nggak bisa ikut. Kita sudah coba, saya waktu itu saya bilang, saya ajak bicara, saya coba segala macam, tapi hasil kerjanya bagus, Bu. Jadi teman-teman semua ya, jadi dia pintar, tapi kebayang nggak? Capek sekali kita menunggu dia tulisan tangan gitu, atau dia bikin minta tolong orang, ya kan berarti kan kita mempekerjakan 2 orang. Jadinya kan ada asistennya untuk mengetik misalnya, kan bikin capek, atau bikin Excel misalnya, dia nggak bisa ngolah gitu, orang lain yang mengerjakan, tapi dia yang diktekan lah gitu, atau bagaimana, itu kan terlalu lama. Nah akhirnya kita minta dia belajar. Saya bilang coba deh belajar, karena ini kan kamu jadi mengganggu kecepatan organisasi. Lalu terus dia waktu itu saya ingat sekali yang dia sampaikan adalah, saya udah nggak bisa untuk mempelajari itu gitu loh. Saya udah nggak punya guts atau kemampuan untuk merubah pola saya gitu. Jadi dia minta izin untuk tetap melakukan hal yang sama. Saya bilang nggak bisa, perubahan itu harus kamu ikutin atau kamu mengganggu jalannya semuanya secara keseluruhan. Lalu kami berdiskusi panjang, enak aja sih kalau menurut saya kita disampaikan apa adanya, bahwa ini organisasi tidak bisa tetap bertahan dengan era tahun 90-an gitu ya. Itu ini udah tahun 2020 sekian gitu loh. Bentar lagi kita aja udah lewat masanya. Jadi ayo berubah atau kamu akan ketinggalan. Nah, terus kemudian ya apa boleh buat, karena dia tetap keras atau mungkin memang sudah tidak punya ini untuk belajar, ya waktu itu kita tawarkan untuk mencoba di tempat lain yang memang tidak membutuhkan kemampuan analisis keuangan yang perlu digital ya, perlu komputer gitu, computerized gitu. Nah terus dia menolak. Terus akhirnya kita minta untuk mundur. Apa boleh buat ya? Itu terpaksa harus diambil karena memang kondisinya ini. Tapi kita hargai apa yang sudah dia lakukan sekian lama. Karena dia keluar bukan karena dia cuman karena ketidakmampuan dia mengikuti ini, bukan karena dia malas, bukan karena dia melanggar yang lain-lain. Tapi ada hal yang harus kita selamatkan. Jangan sampai mengganggu organisasi. Nggak apa-apa kok Mbak. Itu akan dihadapi. Mudah-mudahan nanti jadi SDM yang baik ya. Amin, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Oke, terima kasih Bu Neni. Ini kayaknya waktunya tinggal 5 menit ya Bu Neni. Saya bacakan pertanyaan yang di kolom chat dulu. Ini kebetulan ada mahasiswa dari S2 gitu ya. Saya izin bacakan Bu Neni. Selamat malam Bu Neni, mohon izin bertanya di kolom chat terkait pembahasan pertama tadi tentang training karyawan dalam perusahaan. Di dalam seleksi masuk karyawan, pastinya sudah ada syarat-syarat dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Tentunya mereka yang lolos sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun setelah itu di dalam perusahaan masih ada training karyawan. Apakah itu masih efektif, baik sisi waktu dan juga biaya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Saya coba jawab. Ini dari Mas Miladani. Ibu Mbak ya? Mbak Mila kayaknya. Mbak Mila, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi gini, proses belajar itu tidak pernah berhenti karena ilmu manajemen, kemudian dunia usaha itu bergerak cepat.
Dan sebuah organisasi kalau dia mau hidup, dia mau tetap bertahan, eksis ya maksudnya, bukan sekedar hidup ya, tapi harus tetap ada, tetap kelihatan, tetap muncul, tetap tampil lah gitu. Itu kan dia harus belajar, harus berubah, harus mengikuti perkembangan, kemauan. Kalau dia produsen sebuah jasa, nah jasanya itu bagaimana caranya harus memenuhi kepuasan dari, harus memuaskan customernya kan. Jadi ya proses belajar itu tidak pernah berhenti. Betul sekali, ada kualifikasi yang diminta oleh perusahaan ABCDG gitu. Tapi begitu di dalam organisasi ini kan juga punya tujuan untuk berkembang. Dan jangan lupa bukan hanya tujuan perusahaan, tetapi juga punya kewajiban untuk mendevelop atau meningkatkan keterampilan dan untuk mengembangkan diri karyawannya. Itu kewajiban, salah satu kewajiban perusahaan, dan SDM itu ada di situ gitu. Dialah yang menjadi motornya untuk menjalankan kegiatan itu. Jadi kalau dilihat dari biaya, saya bilang tidak ya. Betul memang harus keluar investasi. Investasi SDM itu juga harus kayak kita lah, kita ini sekolah ini kan investasi gitu. Investasi untuk kedepannya, membuka wawasan kita, membuka ini kita gitu. Bahwa ada biaya, ada konsekuensi yang harus dikeluarkan itu sudah diperhitungkan dan tidak ada pemborosan sama sekali di situ. Jangan pernah takut untuk belajar, Mbak. Training itu enak loh. Apalagi dibayarin, ya Bu ya? Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup terpuaskan dengan jawaban itu, tapi intinya adalah program itu tetap perlu dan harus ada. Kalau nggak ada, berarti memang itu organisasinya udah nggak mau berkembang. Jadi kalau Mbak Mila nanti masuk satu perusahaan, terus kemudian coba aja ditanya, ini program pengembangannya seperti apa ya, kira-kira apa, dan training itu kan nggak harus mahal, itu bisa in-house training kok, bisa aja gitu dilakukan secara masif, mengundang misalnya Bu Desi ngajarin di dalam situ gitu, untuk satu ada ini, tapi dibikin kelas gitu, sehingga bisa macam-macam kok programnya gitu. Malah kalau saya lihat nih training centernya perusahaan itu sekarang tuh justru sudah, ya bukan sekarang aja ya, 10-20 tahun ini mungkin ya, sudah mulai berkembang, bukan lagi jadi training center. Mereka tuh malah kayak Sampurna itu dia bikin universitas, kemudian Bakri juga bikin universitas. Jadi bukan sekedar training center lagi. Ini udah mulai diikuti, MNC kayaknya sekarang udah mulai bikin juga gitu. Yang paling gede sih Apple ya kali ya. Apple sih ya udah dia bikin di mana-mana itu. Karena memang pendidikan dan pengembangan atau ini tuh sesuatu yang harus kita, udah keniscayaan deh harus berkembang. Salah satu caranya ya ini tadi, melalui training. Oke. Demikian. Ya, oke. Mohon maaf sekali teman-teman, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ulas di sini. Terus tadi juga sudah ada mungkin teman-teman yang raise hand belum sempat saya mention, karena ini memang waktunya sudah habis Bu Neni, sekarang sudah jam 20. Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan Bu Neni sudah complete gitu ya. Jadi detaili, jadi kemudian sudah menjawab pertanyaan tadi dari teman-teman juga. Saya rasa cukup sekian Bu Neni. Terima kasih dari apa yang sudah disampaikan. Teman-teman jangan leave dulu di Zoom karena nanti ada presensi, kemudian nanti materi mohon izin boleh di-share ke teman-teman mahasiswa ya Bu. Boleh, tapi boleh saya edit dulu sebelum saya ini Bu. Oh iya, boleh Bu. Biar enak dibaca. Siap. Nanti saya tunggu dari Bu Neni dulu. Baik, terima kasih banyak Bu Neni atas sharing ilmunya hari ini. Kemudian ya banyak hal gitu ya, ilmu-ilmu baru yang memberikan insight saya juga. Jadi nanti bisa sharing ke teman-teman mahasiswa. Kemudian saya terima kasih sekali atas kehadirannya Prof. Nurmiati, kemudian ada Bapak Agung Nugroho, ada Ibu Ana juga selaku
tim dari pengajar mata kuliah Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak Bu Neni, sampai ketemu nanti di next meeting, di next class. Kita masih ada 2 ya Bu, 2 kelas di hari Senin dan Selasa minggu depan. Insya Allah nanti teman-teman juga ini yang akan bergabung kembali. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Neni, matur nuwun Prof, matur nuwun Mbak Ana, Pak Agung atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Neni, Bu wabarakatuh. Desi, Terima Prof. kasih, Bu. Nur. Terima kasih Ibu Neni. Senang sekali Ibu. Ya, atas sharingnya yang luar biasa untuk mahasiswa-mahasiswa kami dan untuk kami juga. Maaf kalau terbatas sekali ya waktunya, tapi memang itu topik harusnya luas banget ya. Mungkin harusnya dipecah. Nggak apa-apa Bu. Depannya tuh biar lebih detail gitu. Oke. Tarikannya bingung soalnya. Agak yang mana yang mau ditampilkan terus yang mana yang saya nggak usah keluarkan itu kayaknya susah banget gitu. Saking banyaknya yang mau disampaikan. Oke, tapi so far is okay Bu, aman-aman. Ya, terima kasih Bu Neni. Mohon izin Ili Prof, Bu Ana, Pak Agung, Bu Neni. Matur nuwun, Bu Desi. Ini Prof, Bu Neni, Bu Desi. Ya.